join sini. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke dalam live TikTok aku ya, welcome back lagi. Dan gimana soal kuisnya, ada yang benar semua nggak nih atau ada yang salah? Dan gimana teman-teman soal kuisnya, gampang-gampang ya hari ini? Gampang ya teman-teman ya, tadi ada yang benar semua, katanya ada yang benar semua ya. Ada yang benar semua, ada yang salah katanya. Menurut kalian gimana nih para anggota member grup? Soal kuis hari ini gimana? Apakah mudah? Lumayan pusing? Atau pusing banget nih? Coba komen-komen yuk di kolom komentar. Nah, ini baru 43 orang yang hadir, 49 orang baru yang hadir ya. Oke, silahkan di tap-tap layarnya teman-teman. Setelah itu silahkan boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian teman-teman. Bener satu kak, pusing kak, aduh pusing ya kak Tris ya. Ya memang soalnya tuh menurut aku nggak susah-susah banget ya. Yang penting materi-materi itu selalu dibaca teman-teman. Dan satu lagi, fokus baca soalnya itu fokus teman-teman. Jangan jangan teledor gitu loh. Jangan buru-buru baca soalnya, difokusin biar jawabannya juga benar kayak gitu ya. Ini nomor berapa kak? Ini nomor 1. Aduh, BTW aku ada sariawan nih, sakit banget mau ngomong guys. Oke, ini yang hadir 122 orang, apakah anggota grup semua atau bukan anggota grup teman-teman? 135 orang ini anggota grup atau bukan anggota grup? Ada yang bukan anggota teman-teman? Boleh di komen ya. Kak Putri anggota, siap. Kak Ava anggota, sip. Kak Asta juga anggota ya. Rata-rata anggota ya teman-teman ya. Oke, untuk soal tryout ya, itu aku kasih tahu perkembangannya sudah sampai mana. Itu perkembangannya baru 30 soal yang terbuat teman-teman. Jadi ya mungkin 2 hari lagi selesai itu soalnya ya. Karena soalnya ada 90 soal khusus untuk kebidanan ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus ya di grup Telegram, jangan sampai ketinggalan kuis-kuis harian dan juga TO akhir bulan teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Pada hari ini pembahasan terkait Cash Pro dan KB ya. Karena kan tahun lalu ada juga nih soal-soal Cash Pro dan KB. Jadi kita coba bahas terkait soal-soal ini ya. Lanjut ya ke soal nomor 1. Tapi sebelumnya jangan lupa disiapin kertas kecilnya untuk menghitung jumlah benar dan salah kalian teman-teman. Ya, silakan dijawab untuk soal nomor 1 teman-teman. Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah tindakan yang diberikan sesuai kasus di atas? Kita baca dulu. Seorang remaja ya, kenapa nih remajanya nih? Usia 22 tahun datang ke RS dengan keluhan terdapat bintil-bintil berisi cairan lecet pada alat kelamin dan berwarna merah. Tetapi luka tidak sakit, TTV dalam batas normal, suhu 38 derajat Celcius. Oke, tindakan yang diberikan sesuai kasus di atas teman-teman. Yuk. Ini kira-kira diagnosis sakitnya apa nih teman-teman? Dari tanda-tanda yaitu munculnya bintil-bintil isi cairan. Itu kira-kira diagnosisnya suspek apa teman-teman? Suspek apa nih, ada yang tahu nggak? Kondiloma ya, benar ya, kondiloma teman-teman, yaitu munculnya bintil-bintil berisi cairan seperti itu. Nah, jadi tindakan yang bisa diberikan pada kasus ini adalah, ini berarti terkait IMS atau PMS ya teman-teman ya, PMS atau IMS. Ini remaja loh, belum nikah ya teman-teman ya, masih remaja, dia belum nikah, berarti kemungkinan dia ada melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan IMS atau penyakit menular seksual teman-teman. Nah, kira-kira tindakan yang bisa diberikan tuh apa? Yang A, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular. Kalau yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena dia sudah terkena nih, jadi mau dicegah gimana lagi ya, karena dia udah terkena nih, berarti harus diobati ya teman-teman ya kalau udah kena gini. Kemudian yang B, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Yang A dan B ini kurang tepat teman-teman. Yang C, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual ya. Kemudian yang D, dalam melakukan hubungan seksual tidak perlu alat pelindung diri. Yang D juga bukan.
Kemudian yang E, memberikan kesadaran apa akibat bila berganti-ganti pasangan. Yuk, jadi tindakan yang bisa diberikan itu adalah yang C, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Tujuannya apa? Supaya dia tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Sebenarnya kondiloma ini masih bisa diobati ya teman-teman ya. Takutnya kalau misalnya udah baik nanti dia buat lagi demikian. Iya, nanti kambuh lagi ini penyakitnya. Jadi tindakannya itu adalah yang C, teman-teman. Memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 1 ada yang benar semua? Ada yang benar semua untuk soal nomor 1? Lanjut ke soal nomor 2. Apakah tindakan bidan sesuai kasus di atas? Oke, kita lihat. Seorang perempuan ya usia 27 tahun, aseptor KB pil datang ke klinik dengan keluhan haid tidak teratur, BB meningkat, nyeri payudara dan saat ini tidak menyusui. Nah, kira-kira TTV dalam batas normal. Kira-kira tindakan bidan apa, teman-teman? Di sini dia sebagai aseptor KB ya. Kemudian dia datang ke klinik nih dengan keluhan haidnya itu nggak teratur, berat badannya meningkat, kemudian ada nyeri pada payudara ya. Di sini rata-rata jawabannya D ya, ada yang D, ada yang B. Oke teman-teman, nah sebenarnya ini adalah efek samping dari penggunaan KB pil ya. Salah satunya apa? Haid tidak teratur, terutama ini berat badan meningkat ya teman-teman. Dan itu merupakan efek samping dari si KB. Maka tindakan bidan itu adalah memberikan penjelasan terkait KB pil ya. Terkait efek sampingnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah untuk soal nomor 2 jawabannya D ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini dia untuk nomor 3, silahkan dijawab. Jadi soal malam ini itu full dengan Cash Pro dan KB teman-teman. Tahun lalu ada yang dapat soal Cash Pro atau soal KB aja teman-teman? Ada yang dapat Cash Pro nggak? Yuk komen-komen di kolom komentar ya. Salah lagi, siap Kakak Eva. Baca soalnya ini ya, lebih teliti lagi ya teman-teman ya. Harus matching nih antara soal dengan jawabannya. Tahun lalu ada yang dapat banyak soal Cash Pro atau soal KB aja, Cash Pro-nya nggak dapat. Boleh komen-komen di kolom komentar. Kak, nomor 2 tadi apa Kak? Nomor 2 tadi jawabannya adalah yang D. Salam dari Papua. Wow, jauh ya dari kakak dari Papua ini Kakak Ahmad Habibi ya. Salam juga dari Batam Kakak. Kakak asli Papua atau penempatan di Papua Kakak? Oke lanjut ya ke soal nomor 3 teman-teman. Seorang wanita ya usia 29 tahun itu aseptor KB IUD datang ke klinik dengan keluhan keluar darah yang banyak dari jalan lahir, keputihan, nyeri waktu bersenggama dan waktu haid. TTV dalam batas normal, apakah tindakan bidan yang utama sesuai kasus di atas teman-teman? Oke, jadi di sini dia aseptor IUD ya, aseptor IUD. Kemudian dia datang dengan keluhan keluar darah yang banyak dari jalan lahir, keputihan dan nyeri waktu senggama. Nah, di sini kita harus lakukan pemeriksaan ulang nih. Apakah ada entah IUD-nya eksplosi atau gimana ya, teman-teman ya, atau bergeser. Kita lakukan inspeksi inspekulo ya teman-teman ya untuk memastikan posisi si IUD ataupun keberadaan si IUD tersebut. Jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang E teman-teman. Jika tidak ada pilihan pemeriksaan inspekulo, apakah bisa pilihannya pemeriksaan USG Kak? Tergantung ya Kakak, tergantung misalnya dia datangnya kemana. Kalau misalnya dia PMB ya berarti pemeriksaan inspekulo. Tapi kalau misalnya dia datang ke mana? Ke tempat rumah sakit ataupun ke klinik dokter ya saran USG ya teman-teman ya, lebihnya ke USG. Tergantung kemana dia pergi. Dan satu lagi tergantung juga di opsi apakah ada kalimat rujukan ke ke Objin misalnya ya, rujukan USG kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke pertanyaannya. Kadang pertanyaannya itu ada yang ditanyakan tindakan pertama, tindakan utama, rencana tindakan seperti itu. Kalau misalnya dia datang ke BPM kemudian dengan kasus seperti ini dan pertanyaannya rencana tindakan ya, maka lakukan rujukan atau kolaborasi dengan SPOG teman-teman untuk dilakukan USG. Tapi kalau ditanyakan tindakan utama atau tindakan prioritas teman-teman ya lakukan inspeksi teman-teman seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3.
Di sini karena dia ada nyeri waktu senggama, teman-teman. Jadi kita ingin memastikan apakah mungkin benangnya itu terlalu panjang atau gimana waktu pemotongan, maka dilakukan kembali inspekulo. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya, apakah tindakan yang tepat sesuai kasus di atas? Silahkan dibaca. Seorang wanita usia 30 tahun, aseptor KB implan, datang ke bidan, mengeluh haid, kadang lancar, kadang tidak lancar. Keputihan, timbul jerawat ya, dan berat badan semakin meningkat dan membuat ibu tidak nyaman dengan kondisinya saat ini. TTV dalam batas normal, tindakan yang tepat, teman-teman. Tindakan yang tepat. Nah, jadi dia sebagai aseptor KB implan ya, aseptor KB implan. Kemudian dia haidnya itu kadang lancar, kadang tidak. Ya, ini biasa pengaruh hormon ya, teman-teman ya, hormon si implan. Kemudian keputihan juga, kemudian timbul jerawat dan berat badan semakin meningkat. Semua ini halnya dipengaruhi oleh hormon, teman-teman. Nah, jadi KB itu kan terutama implan ya, itu kan mengandung hormon, teman-teman. Jadi hormonnya tuh kacau balau ya, sehingga menyebabkan haid tak teratur, keputihan, jerawat, kemudian berat badan juga makin meningkat ya teman-teman, sehingga merasa kadang insecure ataupun gak nyaman teman-teman. Nah, jadi tindakan yang tepat itu apa? Kalau yang A, kolab pemberian antibiotik itu tidak diperlukan ya untuk antibiotik. Kemudian yang B, berikan konseling tentang implan. C, ganti dengan kontrasepsi lain. D, pemeriksaan labor itu juga bukan. E, melakukan inspekulo juga bukan ya teman-teman ya, karena tidak ada berkaitan sama organ bawah. Nah, kira-kira B atau C teman-teman? Mengganti kontrasepsi lain atau memberikan konseling tentang implan? Ayo, gimana nih jawabannya teman-teman? B atau C? B, Kak. B atau C teman-teman, ganti kontrasepsi atau berikan konseling tentang implan? Ya, jawabannya sama ya seperti soal sebelumnya, yaitu adalah yang B, memberikan konseling tentang implan ya, bahwa ini semuanya merupakan efek samping teman-teman ya, efek samping dari implan. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang B teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 5. Itu kan tadi implan itu kan merupakan ini ya, efek sampingnya. Bisa keputihan, haidnya nggak teratur, berat badan meningkat, itu sama seperti dengan pil tadi, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5. Apa tindakan utama yang tepat sesuai kasus di atas? Seorang wanita usia 19 tahun datang ke PKM dengan keluhan keluar cairan yang banyak dari vagina, kemudian warna putih, kehijauan, dan gatal 2 hari yang lalu ya sampai saat ini, TTV DBN. Kemudian tidak ditemukan kelainan saat pemeriksaan fisik. Inspeksi ada keluaran cairan warna putih, kehijauan, dan area kelamin memerah. Apa tindakan utama teman-teman? Tindakan utama ini yang ditanyakan adalah tindakan utama yang tepat. Di sini hasil inspeksinya ya, itu keluar cairan warna putih, kehijauan, area kelamin memerah teman-teman. Tindakan utamanya berarti tindakan pertama ya, itu jawabannya adalah kalau yang A, menganjurkan ibu untuk jaga kebersihan diri. Ini biasanya nanti pencase-nya ya teman-teman ya, rencana atau anjuran. Kemudian yang B, anjurkan ibu untuk periksa ke dokter. Ini biasanya rencana tindakan teman-teman. Kemudian yang C, kolaborasi pemberian antibiotik. D, pemeriksaan labor. E, melakukan vulva hygiene. Nah, jawabannya untuk tindakan utama sekali menghadapi kasus pasien datang dengan keluhan keluar cairan warna putih kehijauan, itu kita lakukan dulu vulva hygiene ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini dia soal nomor 6, teman-teman. Apa metode yang dianjurkan bidan sesuai kasus di atas? Oke, seorang wanita usia 32 tahun itu datang ke puskesmas dengan keluhan ia pernah menggunakan alat kontrasepsi, tetapi tidak ada yang cocok sehingga ia cemas dengan keadaannya saat ini. Haid teratur, TTV, DBN ya. Tidak ada kelainan saat pemeriksaan fisik. Dan apakah metode
yang dianjurkan bidan sesuai kasus di atas, teman-teman. Yang nomor 5 tadi yang mana? Nomor 5 itu E, kakak. Ya, jadi dia ngerasa tidak ada yang cocok semua alat kontrasepsi, teman-teman. Nah, jadi kira-kira yang bisa dianjurkan oleh bidan itu metode apa, teman-teman? Di sini ada yang jawab B, ada yang E ya, aku lihat. Ya, jadi itu metode simtotermal. Ini bukan simtotermahal ya, tapi termal, teman-teman, gak ada haknya. Pernah dengar nggak, teman-teman? Simtotermal itu pernah dengar nggak? Metode simtotermal pernah dengar? Metode simtotermal itu ada ya, yaitu penggabungan antara suhu basal, kemudian kalender, dan juga satu lagi ovulasi, teman-teman. Ya, itu ya. Jadi metode simtotermal itu penggabungan dari 3 metode, yaitu metode menggunakan suhu basal atau suhu tubuh. Ya, kemudian itu ada lagi metode kalender, kemudian metode dengan ovulasi, teman-teman. Ya, jadi di sini jawabannya yang mana yang tepat, teman-teman? Metode ovulasi Billings itu ada juga ya. Metode ovulasi Billings itu biasanya dilihat dari lendir serviks, tapi untuk keefektifannya masih agak diragukan, teman-teman. Masih belum teruji sih kalau untuk keefektifan ovulasi Billings ini. Gitu. Nah, tapi kalau yang sudah teruji itu adalah yang A, teman-teman ya, metode simtotermal. Jadi simtotermal itu dia dalam metode itu ada menggunakan suhu basal ya, suhu basal, kemudian kalender ya, sistem kalender, tapi dengan catatan ini ya, haidnya itu teratur kayak gitu. Kemudian juga ada dengan lendir serviks, teman-teman. Gitu. Jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang A, yaitu metode simtotermal, teman-teman. Lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7, teman-teman. Kalau haid tidak teratur itu sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan metode kalender ya, teman-teman ya. Karena takutnya nanti kebobolan seperti itu. Ya, mungkin lebih baik menggunakan kondom saja. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Seorang wanita usia 32 tahun datang ke PKM dengan keluhan ia pernah menggunakan alat kontrasepsi tetapi tidak ada yang cocok. Sehingga ia cemas dengan keadaannya saat ini. TTV dalam batas normal ya, dan tidak ada kelainan saat pemeriksaan fisik. Apakah pemeriksaan penunjang, teman-teman? Pemeriksaan penunjangnya apa nih? Untuk ini pemeriksaan penunjang tujuannya untuk mendeteksi kesuburan ya, mendeteksi kesuburannya bagaimana. Ya, yaitu dengan pemeriksaan penunjang melalui mukus serviks. Jadi jawabannya adalah yang B, mukus serviks ya, yaitu lendir pada serviks, teman-teman, untuk mendeteksi bagaimana kesuburannya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Sampai soal nomor 8 apakah ada sampai soal nomor 7 tadi apakah masih benar semua, teman-teman? Kak, materinya ada nggak pengen di-share di grup? Oke, siap, nanti aku coba kalau nggak salah ada ya. Coba nanti aku hubungi lagi adminnya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Salah 2, Kak. Sip, Kakak Eva banyak salah. Semangat ya, teman-teman ya. Pelajari lagi nih yang salah-salah. Dan juga dibaca-baca lagi, teman-teman, materi-materi yang udah pernah di-share oleh admin di grup ya. Di grup Telegram silahkan dibaca-baca lagi. Jangan males membaca ya, teman-teman ya. Dan satu lagi, pahami bentuk soal. Kemudian terutama kalau soal-soal penalaran. Kalau untuk soal teori ya salah satunya harus rajin membaca, teman-teman. Nah, untuk mau gabung ke dalam grup Telegram, silahkan stay tune terus sampai soal nomor 10. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya ya, teman-teman. Jadi di grup Telegram itu udah banyak banget materi ya. Mungkin bagi kalian dari awal pertama gabung itu udah puyeng banget ya lihat materi sebanyak itu ya. Tapi nggak perlu dihafalin, cuma dibaca-baca aja yang poin-poin pentingnya, teman-teman. Dan juga terutama pelajari soal-soal kuis harian dan juga tryout-nya
di grup Telegram teman-teman ya. Pelajari aja soal-soalnya di grup Telegram. Karena kan dari soal itu kan ada penjelasan ya. Setidaknya dari penjelasan itu menambah wawasan kita teman-teman. Nah lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, ini posisi yang sesuai untuk melakukan tindakan pencabutan AKDR atau IUD, yaitu dengan posisi, ini pasti semuanya udah tahu ya, jawabannya adalah posisi litotomi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 8, yaitu posisi litotomi. Lanjut ya ke soal nomor 9. Aku selalu mantau grup Telegram. Mantap Kakak Kurnia, pantau terus ya Kak. Kalau baru join detailnya apakah soal-soal pertama sebelum gabung ada di grup? Tetap dapat Kak Taurus ya. Jadi teman-teman yang baru pertama sekali mau join itu jangan khawatir, tetap dapat soal-soal dari pertama ya. Dari pertama sekali sampai sekarang. Begitu juga dengan materinya dan tryout sebelumnya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, silakan gabung ya dan stay tune terus sampai ke akhir video ini. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung grupnya dan juga silahkan dapetin promo-promonya ya, jangan sampai ketinggalan, khusus live TikTok aku aja. Jadi di luar live TikTok itu nggak ada promo teman-teman. Gimana cara joinnya Kak? Silahkan ditunggu sampai akhir ya Kakak Azura. Kapan TO lagi Kak? Tanggal 30. Ini aku lagi nyusun soal-soalnya, baru jadi 30 soal, masih ada 60 soal lagi ya. Kayaknya 2 hari ke depan bakalan selesai deh. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 9. Untuk posisi ya, untuk posisi itu udah pernah aku jelasin teman-teman, dan materinya bahkan berserta gambarnya juga pernah aku jelasin. Jadi teman-teman silahkan diakses lagi materinya di grup Telegram ya guys. Lanjut ke soal nomor 9. Apakah pemeriksaan penunjang untuk kasus di atas? Oke, di sini wanita usia 39 tahun itu datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak mendapatkan haid lagi. Ia mengatakan bahwa ia saat ini sering mengalami rasa panas di tubuhnya meskipun berada di ruang yang dingin. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ada kelainan saat pemeriksaan fisik dan alat genitalia. Nah, kira-kira pemeriksaan penunjang untuk kasus ini apa? Tahun lalu apakah banyak yang dapat pertanyaan terkait pemeriksaan penunjang teman-teman? Dari FR sih banyak banget ya yang dapat pemeriksaan penunjang inilah, pemeriksaan penunjang itulah, kayak gitu. Silakan dijawab teman-teman. Ini tuh kira-kira gejala apa nih teman-teman? Gejala apa nih? Kak Helen tidak ya, oke. Gejala apa nih teman-teman untuk soal nomor 9? Gejala memasuki premenopause ya teman-teman ya, premenopause ya. Di sini dia belum menopause. Kenapa? Karena dia belum bilang sih kalau 1 tahun dia nggak haid. Cuman dia bilang tidak mendapatkan haid lagi. Tapi kita nggak tahu nih nggak dapat haidnya udah berapa lama kayak gitu. Jadi anggaplah ini dia premenopause, kemudian ditambah lagi dengan gejala adanya rasa panas di tubuhnya teman-teman meskipun di ruang yang dingin. Nah untuk pemeriksaan penunjang pada gejala-gejala menopause itu dilakukan pemeriksaan apa teman-teman? Dilakukan pemeriksaan hormon FSH dan juga LH teman-teman ya, gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang terkait premenopause ataupun menopause itu dilakukan pemeriksaan hormon, yaitu hormon FSH dan LH untuk dilihat kadarnya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 9 itu jawabannya adalah yang D. Apa beda premenopause dan klimakterium? Ini sebenarnya udah pernah aku bahas ya. Jadi klimakterium itu seperti fasenya. Jadi klimakterium itu terdiri dari premenopause, menopause, dan juga postmenopause teman-teman. Sedangkan premenopause itu adalah masa sebelum terjadinya menopause. Sedangkan klimakterium itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu premenopause, menopause, dan postmenopause. Kemudian nanti di akhir itu ada masa senium atau masa tua teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 9 itu jawabannya D. Lanjut lagi ke soal nomor 10 teman-teman. Untuk di bidan kayaknya pemeriksaan hormon FSH itu nggak ada ya teman-teman, karena kan di rumah sakit nih. Ini soalnya di rumah sakit. Untuk pemeriksaan hormon FSH dan LH itu di rumah sakit sih. Kalau di tempat bidan tuh kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, setahu aku nggak ada selama aku kerja di tempat bidan. Lanjut ya ke soal nomor 10. Soal nomor 10 guys, silahkan dijawab.
Apakah posisi yang sesuai untuk kasus di atas? Oh iya, nggak teliti Kak. Teliti lagi Kak Eva ya. Jangan sampai nggak teliti nanti salah apa di soal ujian. Sayang banget kalau misalnya soal gampang tapi salah ya. Sayang banget. Lanjut lagi ke soal nomor yang terakhir ya. Setelah ini aku bakalan kasih promo untuk gabung ke grup Telegram dan juga ebook 2024 ya. Stay tune terus teman-teman. Oke, Seorang remaja putri usia 14 tahun baru selesai menjalani himnetomi. Himnetomi itu maksudnya ini ya. Apa namanya itu, yang pada himen itu loh, himen yang tertutup itu teman-teman, dioperasi himennya. Nah kemudian di RS ya 1 jam yang lalu dan saat ini sudah istirahat. TTV normal dan terdapat pengeluaran darah kental kehitaman dari vagina. Nah, bidan lalu menganjurkan posisi yang sesuai untuk pemulihan kondisinya. Apa posisi yang sesuai untuk kasus di atas, teman-teman? Posisi pemulihan. Posisi pemulihan, teman-teman. Kalau dorsal recumbent ini seperti posisi orang melahirkan ya. Posisi dorsal recumbent itu seperti orang ingin melahirkan. Kalau Trendelenburg itu kepalanya lebih rendah daripada kaki ya. Jadi misalnya ini kepalanya nih, ini kakinya. Nah, posisinya tuh kayak gini. Gini teman-teman ya. Jadi kepalanya itu lebih rendah daripada kaki. Kemudian kalau lithotomy itu posisi seperti yang pemasangan IUD tersebut teman-teman ya. Pemasangan IUD kayak gitu. Kemudian ada Fowler. Fowler itu ya posisi duduk ya, itu biasanya tujuannya untuk supaya pasien lebih nyaman, ataupun pada pasien sesak itu boleh juga dilakukan posisi Fowler. Kalau posisi Sims itu kalau nggak salah aku samping ya, maksudnya tuh miring ya, tidur miring teman-teman. Sims itu miring kiri atau miring kanan. Nah kira-kira pasca himnetomi itu posisi yang tepat itu adalah posisi yang mana teman-teman? Ya, yaitu adalah posisi Fowler. Tujuannya adalah untuk kenyamanan pasien juga ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D, yaitu posisi Fowler. Ini kalian kira-kira benar berapa dan salah berapa? Ada yang benar semua nggak nih dari 10 soal? Ada yang benar semua. Dan juga aku janji sama kalian tadi mau kasih promo ya, promo live untuk pembelian ebook dan juga gabung ke grup Telegram. Silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan di follow akun Instagramnya Lolos ASN teman-teman. Setelah itu aku bakalan bagiin potongan sebesar 20.000 ya untuk setiap pembelian di live TikTok aku khusus malam ini aja untuk 5 orang tercepat. Ya, ebooknya, ebook plus grup Telegram itu harga normal 120.000, jadi 100.000 aja untuk 5 orang tercepat khusus malam ini aja teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau order silahkan pergi ke link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibalas oleh admin satu persatu. Dan juga ebooknya sudah lengkap dengan Dan ebooknya itu sudah lengkap dengan soal-soal manajerial, kemudian sosiokultural, wawancara, soal teknis bidan, dan juga pembahasan full video. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis. Kemudian untuk grup Telegram itu juga sudah ada soal kuis hariannya. Itu sehari ada 3 kali soal yang diberikan oleh admin. Kemudian setiap hari Senin dan juga Sabtu soal kuis. Kemudian setiap akhir bulan itu juga ada soal tryout khusus bidan, dan nantinya juga akan ada pembahasan full semuanya dengan video ya. Mau kuis, mau tryout itu full dengan video, jadi nggak perlu lagi tertulis dan kalian lebih paham teman-teman. Kemudian untuk tryout itu juga bakalan ada di ranking teman-teman ya, ranking nasional. Dan untuk tryoutnya nanti tanggal 30, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Jadi yang belum gabung ke grup silahkan gabung. Caranya tinggal klik aja link WhatsApp admin di sini untuk dapetin potongan sebesar 20.000 ya, khusus malam ini aja untuk 5 orang tercepat. Jadi kalau misalnya udah habis slotnya itu harga kembali jadi normal, yaitu 120.000. Jadi silahkan di keep teman-teman, digercep-gercepin karena banyak banget yang ngechat bahkan tidak dapat slotnya teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah gabung ya ke live TikTok aku. Dan juga terima kasih yang udah ngasih gift segala macam. Thank you dan sampai jumpa besok di live aku jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Bye bye.